Michio lahir tanggal 24 Januari 1947 dari orang tua Jepang keturunan Tibet. Kakeknya berimigrasi ke Amerika Serikat untuk membantu operasi pembersihan gempa San Francisco tahun 1906. Dia menunjukkan minat yang besar terhadap sains sejak usia dini. Ketika dia belajar di SMA Berkeley di Palo Alto, dia merakit akselerator partikelnya sendiri di garasi rumahnya. Rakitannya ini mengesankan peneliti bom hidrogen sehingga dia memenangkan beasiswa teknik Hertz. And then when I was in high school, I decided to take it one step further, and I decided to build an atom smasher, a particle accelerator in my mom's garage. Michio menjadi yang pertama di kelas fisika dan dia lulus summa cum laude dengan penghargaan tertinggi dari Universitas Harvard pada tahun 1968. Di Berkeley, di Universitas California, dia menerima gelar PhD pada tahun 1972 setelah melakukan penelitian di laboratorium radiasi Berkeley. Kaku memiliki keahlian di beberapa bidang seperti fisika hadronik, supersimetri, supergravitasi, teori superstring, dan fisika kuantum. Pengetahuannya tentang topik-topik ini telah dipublikasikan di lebih dari 70 jurnal berbeda yang mencakup mata pelajaran yang berhubungan dengan fisika seperti tinjauan fisika. Michio dikenal sebagai pemomuler sains dan dia telah menulis beberapa buku teks sains populer. Buku pertamanya dirilis pada tahun 1994 dengan judul Hyperspace, diikuti oleh Beyond Einstein yang dia tulis bersama Jennifer Thompson setahun kemudian. Kemudian, pada tahun 1998, ia menerbitkan Visions How Science Will Revolutionize the 21st Century. Kemudian 2 buku pada tahun 2004, Einstein's Cosmos dan Parallel Worlds. Karya terbarunya antara lain Physics of the Invisible pada tahun 2008, Physics of the Future pada tahun 2011, and The Future of the Mind tahun 2015. Semua publikasi ini telah memicu minat yang besar di benak para sarjana dan orang-orang penasaran yang tertarik pada bidang fisika teoretis dan disiplin ilmu terkait lainnya, mengingat visi futuris yang diyakini Michio Publikasi Michio mencerminkan keterlibatannya dalam pencarian berkelanjutan untuk memahami dan menyatukan kekuatan alam menjadi satu teori saja. Ia menunjukkan dan melanjutkan karyanya berdasarkan temuan Einstein sebelumnya. Dan Michio dikenal sebagai salah satu pendiri teori medan string. Bukunya Hyperspace menjadi buku terlaris dan terpilih sebagai salah satu sains terbaik oleh The Washington Post and The New York Times pada tahun yang sama. Dia telah tampil di beberapa saluran televisi terkenal seperti BBC, Discovery, ABC, CNN, dan Science Channel. Selain publikasinya di Physics Review, karya dan artikelnya juga tersedia untuk kaum melalui publikasi sains populer seperti Wired, New Science, dan Discover. Kehadirannya di berbagai media dan kepiawaiannya mengkomunikasikan teori-teori kompleks dengan bahasa yang lebih mudah dipahami menjadikan seorang pemopuler ilmu pengetahuan yang berpengaruh. Does anyone know of people like Michio Kaku that can explain string theory like he does for people like me, and I'm not a genius? Well, I am Michio Kaku, and I'd be glad to answer that question. First of all, most textbooks say that an electron is a dot. Particles that we see in our atom smashers are dots. But if I had a super microscope, I can see that that dot is actually a rubber band. From a distance, this rubber band looks like a dot. Close up,
you see that it's a vibrating string. Now, this rubber band can vibrate in many different modes. Each mode can be called a particle. So, for example, this might be an electron. But if you twirl it in a different way, it becomes a quark. And if you twirl it this way, you have to give it a different name. We call it a neutrino. Kaku adalah ayah dari 2 anak perempuan dan menikah dengan Shinsui Kaku. Lagu favoritnya antara lain tema Star Wars serta tema generasi berikutnya Star Trek. Keduanya sejalan dengan minatnya pada fisika dan sains antar bintang.